Welcome to Fakta Tersembunyi 99. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi yang terkenal akan keindahan alamnya. Namun di balik keindahan itu, ada sebuah kisah kelam yang mungkin sudah terlupakan. Kisah seorang gadis muda bernama Ratih yang hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan misteri yang tak terpecahkan selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana kisahnya? Simak terus Fakta Tersembunyi. Ratih adalah siswi SMA kelas 3 yang sebentar lagi akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ratih terkenal ceria dan rajin di lingkungannya. Sore itu, Ratih pamit kepada ibunya untuk berangkat kursus menjahit di rumah Ibu Surti. Di sela kesibukannya, Ratih memang mengikuti kursus menjahit untuk menambah keahliannya. Sedang Bu Surti adalah wanita paruh baya yang memiliki tempat kursus menjahit dan usaha butik. Sore berganti malam hingga waktu menunjukkan pukul 19.00. Namun Ratih belum juga pulang. Hal yang tidak biasa dilakukan Ratih. Waktu terus berputar hingga menunjukkan pukul 10 malam. Ibunya mulai cemas kemana Ratih pergi. Orang tua Ratih kemudian mencoba untuk mencarinya di tempat kursus. Namun, sesampainya di tempat pelatihan, tempat itu sudah tutup dan sepi. Lalu, kemana Ratih? Mereka mencoba menghubungi pemilik kursus, yakni Bu Surti. Namun Bu Surti mengatakan bahwa Ratih hari itu tidak berangkat kursus. Rasa cemas terus meliputi hati orang tua Ratih. Keesokan paginya, mereka bergegas ke kantor polisi untuk membuat laporan. Namun, karena usia Ratih saat itu sudah remaja, polisi menduga bahwa Ratih pergi bersama temannya atau mungkin bersama pacarnya. Tapi, keluarga dan tetangga Ratih yakin Ratih tidak seperti itu. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Penyelidikan dimulai dari rumah Bu Surti, tempat di mana Ratih terakhir kali pamit untuk berangkat kursus. Penyelidikan tidak berjalan lancar dan bahkan tidak ada perkembangan. Saat dimintai keterangan, jawaban Bu Surti sangat meyakinkan. Bu Surti mengatakan saat itu Ratih tidak datang untuk pelatihan. Polisi pun kesulitan untuk mengungkap kasus hilangnya Ratih, hingga kemudian kasus ini pun ditutup. Bulan berganti tahun dan rumah Bu Surti kini telah kosong. Bu Surti sudah tidak menempati rumah itu lagi. Rumah itu kini kosong, tidak terawat. Banyak ornamen yang sudah mulai lapuk di sana-sini, hingga Bu Surti memutuskan untuk menjualnya. Karena rumah yang sudah lama tidak terawat, pemilik baru akhirnya merenovasi rumah tua tersebut. Pembongkaran dimulai dari melepas pintu dan jendela, untuk kemudian diganti dengan yang baru. Dilanjutkan dengan membongkar dinding kamar yang niatnya agar ruangan menjadi lebih luas. Belum sampai tuntas pembongkaran, mata para pekerja terbelalak. Kerangka manusia dengan posisi meringkuk, dengan rambut panjang yang masih utuh terkubur di depan mereka. "Kerangka siapa ini?" ucap para pekerja. Pekerja melaporkan penemuan kerangka ini ke kantor polisi. Dengan cepat, polisi melakukan olah TKP. Tidak perlu waktu lama, polisi sudah mengantongi identitas korban. Kasus hilangnya Ratih 10 tahun silam kini mulai menemui titik terang. Lalu, siapa yang melakukan perbuatan sekeji ini? Sekali lagi, kecurigaan mengarah kepada Bu Surti. Namun kini, Bu Surti tidak bisa mengelak. Bu Surti mengakui semua perbuatannya. Kronologi bermula saat Ratih datang terlalu awal ke tempat kursus. Karena tempat kursus masih sepi, Ratih menunggu di depan sampai jam pelatihan dimulai. Cukup lama Ratih menunggu di luar hingga Ratih sedikit lelah.
Melihat pintu pagar yang tidak dikunci, Ratih memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Langkah kaki Ratih terdengar pelan. Namun, di balik langkah kaki itu terdengar pula suara jeritan dan rintihan Bu Surti. Jeritan dan rintihan itu terdengar sangat pelan, tapi cukup jelas. Ratih mengintip apa yang sedang terjadi pada Bu Surti. Yang kemudian tanpa sengaja Ratih memergoki Bu Surti sedang tumpang tindih dengan seorang yang bukan suaminya. Kehadiran Ratih diketahui Bu Surti, yang kemudian membubarkan adegan ranjang tersebut. Si pria kemudian pergi untuk meninggalkan Bu Surti. Bu Surti panik, takut kalau Ratih membongkar rahasianya. Kini Bu Surti mulai merencanakan sesuatu untuk menghabisi Ratih. Bu Surti mengajak Ratih untuk mengobrol seusai jam pelatihan nanti. Di tengah obrolan itu, Bu Surti mengeluarkan seutas tali untuk mengikatkan ke leher Ratih. Bu Surti menarik tali itu dengan kencang, sampai akhirnya Ratih lemas dan tak sadarkan diri. Cukup lama dan kencang tali itu ditarik hingga akhirnya Ratih kehilangan nyawa. Bu Surti yang panik mulai merencanakan sesuatu untuk menutupi perbuatannya. Bu Surti teringat ada beberapa semen di gudang belakang rumahnya. Bu Surti merencanakan untuk mengubur tubuh Ratih dengan semen tersebut. Tak lupa, Bu Surti mengambil palu dan sebatang linggis untuk membuat lubang di dinding rumahnya. Bu Surti yang cemas, suara berisiknya mungkin akan terdengar sampai tetangga. Agar tetangga tidak curiga, Bu Surti menyalakan semua mesin jahitnya sampai larut malam. Setelah tubuh Ratih terkubur semen, kemudian Bu Surti menutup dinding lantai tersebut dengan karpet agar terlihat rapi. Begitulah cara Bu Surti mengelabui polisi dan keluarga Ratih. Tapi, sekali lagi, tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada gading yang tidak retak. Kini, Bu Surti harus siap dengan ancaman pidana yang akan diterimanya. Ancaman pidana seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah misterius lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.